Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan calon penghuni surga. Dalam agama Islam, penciptaan segala sesuatu termasuk hewan seperti babi adalah bagian dari kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah menciptakan semua makhluk di langit dan di bumi, termasuk hewan, sebagai bagian dari keajaiban penciptaannya. Namun, tidak ada rincian khusus dalam Al-Quran atau hadis yang menjelaskan bagaimana atau kapan babi diciptakan secara spesifik. Al-Quran menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan hikmah dan tujuan tertentu. Hal ini termasuk hewan-hewan yang hidup di bumi. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 38, Allah berfirman yang artinya, "Dan tidak ada seekor binatang melata pun di bumi ini, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya umat seperti kamu. Tidak kami alpakan sesuatu pun di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan." Ayat ini menunjukkan bahwa semua makhluk termasuk hewan babi adalah bagian dari penciptaan Allah. Meskipun manusia diberi petunjuk tentang mana yang halal dan juga yang haram. Banyak makhluk yang diciptakan untuk berbagai tujuan. Allah menciptakan hewan-hewan, tumbuhan, dan seluruh alam semesta untuk memberikan manfaat bagi manusia, sekaligus sebagai ujian untuk melihat sejauh mana manusia dapat mematuhi perintahnya. Meskipun hewan babi diharamkan untuk dikonsumsi, hewan ini tetap diciptakan sebagai bagian dari ciptaan Allah, dan keharamannya adalah ujian ketaatan bagi manusia. Beberapa ulama menafsirkan bahwa penciptaan hewan babi seperti halnya penciptaan makhluk-makhluk lain yang dianggap najis atau haram. Hal ini memiliki hikmah yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh manusia. Allah menciptakan semua makhluk dengan peran dan fungsinya masing-masing. Misalnya, dalam ekosistem, hewan babi mungkin berfungsi dalam siklus alami tertentu, seperti memakan sisa-sisa dan membantu dalam proses pembusukan organik. Sahabat beriman, meskipun hewan babi diciptakan oleh Allah, di dalam agama Islam, hewan ini diharamkan untuk dimakan. Pengharaman ini tidak berarti bahwa penciptaan hewan babi itu salah atau tidak diinginkan, melainkan sebagai bagian dari aturan dan batasan yang ditetapkan Allah untuk manusia. Penciptaan babi hanyalah salah satu dari banyak makhluk yang diciptakan dengan tujuan tertentu, dan manusia diberi aturan mana yang boleh dimanfaatkan dan mana yang tidak. Hewan babi seperti semua makhluk lain diciptakan oleh Allah sebagai bagian dari ciptaannya yang sempurna. Meskipun dalam Islam hewan babi diharamkan untuk dikonsumsi, penciptaannya tetap merupakan bagian dari kebijaksanaan Allah yang tak terbatas. Pengharaman hewan babi adalah bagian dari ujian bagi manusia untuk mematuhi perintah Allah. Dan penciptaannya memiliki hikmah yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh manusia. Nah, sahabat beriman, dalam tradisi Islam, kisah Nabi Nuh alaihi salam lebih dikenal terkait dengan peristiwa besar, yaitu banjir besar dan pembangunan bahtera. Hal ini untuk menyelamatkan umat beriman dan pasangan-pasangan dari berbagai hewan. Namun, tidak ada keterangan spesifik dalam Al-Quran atau hadis yang menyebutkan tentang status hewan babi sebagai haram atau terkait secara khusus dengan masa Nabi Nuh alaihi salam. Dalam beberapa kisah-kisah yang beredar di luar teks-teks utama Islam, ada narasi populer tentang bagaimana Nabi Nuh alaihi salam membawa sepasang dari setiap jenis hewan ke dalam bahteranya, termasuk hewan babi. Namun, kisah-kisah ini lebih bersifat legendaris dan tidak memiliki dasar kuat dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Fokus utama dari kisah Nabi Nuh alaihi salam adalah pada penyelamatan umat yang beriman dan hewan-hewan yang akan menjadi cikal bakal kehidupan baru setelah banjir surut.
Dan hal ini tanpa menyoroti status haram atau halal dari hewan-hewan tertentu. Tidak ada rincian hukum makanan yang secara jelas dihubungkan dengan zaman Nabi Nuh alaihi salam di dalam agama Islam. Syariat yang spesifik mengenai pengharaman makanan, termasuk daging babi, dijelaskan lebih lanjut dalam ajaran Nabi Musa alaihi salam atau hukum Taurat, dan kemudian ditegaskan dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama Yahudi, daging babi diharamkan berdasarkan hukum-hukum dalam Taurat. Ini adalah salah satu dasar pengharaman daging babi dalam agama-agama Ibrahimiyah sebelum Islam. Dalam syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daging babi diharamkan secara jelas seperti yang dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti surat Al-Baqarah ayat 173 dan surat Al-Ma'idah ayat 3. Nah, dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam ini, tidak ada penekanan khusus terkait status babi sebagai hewan yang haram. Pengharaman babi secara jelas datang kemudian dalam syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, dan lebih ditegaskan lagi dalam syariat Islam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat beriman, berikut ini adalah alasan-alasan utama mengapa babi diharamkan. Pengharaman babi secara langsung disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, daging babi dilarang dengan jelas dalam beberapa ayat diantaranya. Yang pertama terdapat di surah Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Kemudian yang kedua dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Sahabat beriman, pengharaman ini bukan hanya berdasarkan dagingnya, tetapi juga menyentuh seluruh bagian dari babi. Larangan ini merupakan salah satu hukum dalam syariat Islam yang harus ditaati oleh umat muslim. Sebagian ulama berpendapat bahwa pengharaman hewan babi adalah ujian ketaatan dari Allah. Dalam Islam, ketaatan kepada perintah Allah adalah penting, bahkan jika alasannya tidak sepenuhnya dipahami oleh manusia. Sebagai bentuk ibadah, Muslim diharapkan mengikuti hukum yang ditetapkan oleh Allah, terlepas dari penjelasan ilmiah atau logika di baliknya. Daging babi dianggap sebagai hewan yang bisa menjadi sumber berbagai penyakit. Berikut ini beberapa alasan kesehatan yang sering dikemukakan. Yang pertama, adanya cacing pita. Daging babi bisa mengandung larva cacing pita yang dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan masalah serius, seperti infeksi sistem pencernaan dan otak. Kemudian, daging babi yang tidak dimasak dengan sempurna bisa menjadi sarang cacing Trichinella yang dapat menyebabkan infeksi trichinosis, yang menyebabkan gejala seperti demam, nyeri otot, dan juga kelelahan. Daging babi juga mengandung kadar lemak jenuh yang tinggi, yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah kardiovaskular jika dikonsumsi secara berlebihan. Secara tradisional, babi juga dianggap sebagai hewan yang kurang higienis karena cenderung hidup dalam kondisi yang kotor dan memakan apa saja termasuk kotoran. Meskipun praktik peternakan modern mungkin telah mengurangi risiko ini, alasan-alasan kesehatan tetap menjadi pertimbangan. Babi dalam tradisi Islam juga memiliki makna simbolis sebagai sesuatu yang dianggap najis atau tidak bersih. Dalam konteks ibadah seperti sholat, penting bagi seorang muslim untuk menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan tempat sholatnya. Oleh karena itu, babi dianggap sebagai simbol dari sesuatu yang harus dijauhi dalam konteks kemurnian spiritual dan fisik. Sahabat beriman, larangan memakan daging babi juga tidak hanya ditemukan dalam Islam, tetapi juga dalam agama Yahudi dan sebagian tradisi Kristen.
Dalam kitab suci Taurat, khususnya dalam Imamat ayat 7-8, babi juga diharamkan bagi umat Yahudi. Islam sebagai agama yang melanjutkan tradisi tauhid dari nabi-nabi sebelumnya menyelaraskan beberapa aturan ini, termasuk pengharaman daging babi. Pengharaman babi dalam Islam didasarkan pada perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan juga hadis, serta didukung oleh alasan kesehatan dan simbolik juga. Selain itu, pengharaman ini juga merupakan bagian dari ujian ketaatan bagi umat muslim dalam menjalankan ajaran agama. Terlepas dari alasan ilmiah atau praktis, inti dari pengharaman ini adalah ketaatan terhadap perintah Allah. Sahabat beriman, larangan terhadap babi dalam agama Yahudi berasal dari hukum-hukum Musa atau Taurat yang diyakini lebih awal dari zaman Nabi Nuh alaihi salam. Adapun dalam tradisi Islam, Nabi Nuh alaihi salam dikenal sebagai salah satu nabi yang diutus untuk mengajak umatnya kepada tauhid atau mengesahkan Allah. Namun tidak ada keterangan spesifik dalam Al-Quran atau hadis yang menyatakan bahwa babi diharamkan pada masa Nabi Nuh. Islam sendiri menekankan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan penyempurnaan dari ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Jadi, aturan-aturan yang terkait dengan makanan haram termasuk babi secara definitif diatur dalam syariat Islam yang berlaku hingga kini, bukan pada zaman Nabi Nuh. Nah, sahabat beriman, dalam kesimpulannya nih, meskipun mungkin ada tradisi sebelumnya yang mengharamkan babi dalam agama-agama terdahulu, pengharaman secara jelas dalam Islam ditetapkan dalam wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan, dan nantikan video selanjutnya hanya di channel 1001 Doa. Kurang dan lebih saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.